Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita membaca Syarah Ajrumiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan dibuka, kita masuk bab baru, nawasikhul mubtada'i wal khabar. Sudah dapat ketemu semua? Sudah ya? Saya akan bacakan dulu matannya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, Ibnu Ajrum mengatakan nawasikhul mubtada'i wal khabari. Nawasih itu istilah lain dari awamil ya. Secara bahasa maknanya menghapus ya. Secara bahasa artinya nasakh itu ya menghapus. Artinya menghapus ya i'rab yang semula i'rabnya rafa nanti jadi mansub, dihapus, diganti dengan mansub. Yang semula i'rabnya ya khabarnya marfu jadi mansub, namanya menghapus, menasakh, menghilangkan ya i'rab yang semula rafa jadi nasab baik pada mubtada maupun pada khabar. Baik. Wahia salah satu asya'a, ada 3 macam penasakh. Yang pertama kana dan saudari-saudarinya, kedua inna dan akhwatnya wa zanantu dan akhwatnya. Fa makana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma. Kalau kana dia merafa'kan isim, lebih tepatnya merafa'kan mubtada, menasabkan khabar ya. Mubtada jadi namanya berubah menjadi isim kana. Karena mubtada tidak diberi nama mubtada, bukan mubtada kana. Kenapa? Karena sudah tidak lagi mengawali kalimat. Amilnya bukan lagi ya ibtida setelah mubtada kemasukan kana, sehingga amilnya nanti pakai kana. Itulah kenapa mubtada tidak tetap namanya menjadi mubtada ketika kemasukan kana. Berubah namanya menjadi isim kana. Wa hiya kana, ada kana, saudara-saudarinya ada amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa, mazala, manfakka, wa mafati'a, mabariha, madama. Nanti akan dijelaskan masing-masing itu ya maknanya apa saja. Tapi secara umum ya merafa'kan mubtada, menasabkan khabar. Wa ma tasarrafa minha nahu kana yakunu, juga berlaku tasrifnya. Tasrif kana berarti yakunu, kun, amrnya berlaku, fi'il mudhari'nya berlaku, asbah juga sama, fi'il mudhari'nya berlaku, yusbihu, amrnya juga berlaku, asbih dan seterusnya. Taqulu ya kana Zaidun qa'iman, contohnya Zaid berdiri. Di sini qa'iman Zaidnya tetap marfu ya. Namun marfu'nya bukan karena ibtida, bukan karena amil maknawi, tapi karena amil yang lafzi, yaitu karena kana. Kalau qa'iman dia mansub juga karena kana. Khabarnya. Walaysa amrun syakhisan. Kalau Zaid qa'iman, Zaid berdiri, amrun syakhisan, amr orang apa? Syakhis itu maknanya masil, patuh, atau sabit, orang yang teguh pendirian, orang yang kokoh, orang yang sabit, orang yang masil, yang patuh. Maknanya ada beberapa. Kemudian wa ma asbah dzalika, dan yang semisal itu. Baik, kita baca saja penjelasannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-awamilu dakhilatu, awamilu, amil-amil nawasikh yang masuk pada mubtada dan khabar, yusammiha ba'dul ulama'i, ya ulama menamakannya, mengistilahkannya dengan istilah nawasikh. Awamil sama saja. Al-mubtada wal khabaru kilahuma, keduanya mubtada khabar itu marfu, kondisi asalnya. Lakin akan tetapi hunaka awamilu, jika di sana ada amil-amil, alat-alat penasakh yang bila masuk pada kalimat yang tersusun dari mubtada dan khabar, maka ghayyaratuhu, maka awamil itu bisa mengubah i'rab dari mubtada dan khabar. Minal awamil ma yughayyirul khabara wa yubqil mubtada'a marfu'ana. Amil-amil ini diantaranya bisa merubah i'rab khabar ya. Ada yang bisa merubah i'rab khabar tapi
mubtada'nya tetap terjaga. Yubki artinya menjaga. Jadi amil itu menjaga mubtada tetap marfu. Ada yang merubah i'rab khabarnya menjadi mansub, ada yang tetap menjaga i'rab dari mubtada'nya sehingga tetap marfu. Wa minal awamil, ada juga amil di antara amil itu yang dia amalannya dia mengubah i'rab mubtada tapi membiarkan atau menjaga i'rab khabar tetap marfu. Atau ada yang lain yaitu di wa minal awamil, ada amil-amil yang dia mengubah keduanya, jami'an seluruhnya, ya mubtada maupun khabarnya menjadi mansub. Dan jika demikian Anda bacakan dulu. Al-awamilu ma'al asli arba'atu asya'a. Maka jika demikian, amil-amil ma'al asli pada asalnya ada 4 macam. Yang satu amalannya dia raf'uhuma, merofakkan keduanya. Mubtada dan khabarnya jadi rofa. Ya ini amil yang kondisinya normal, kondisi default, kondisi asal. Keduanya rofa. Amilnya apa? Kita ingat pelajaran kemarin. Keduanya rofa, berarti amilnya mubtada karena amil maknawi. Karena ibtida, karena mengawali kalimat sehingga dia marfu. Ambilnya khabar karena mubtada'nya, sehingga dia tetap marfu, mengikuti mubtada'nya. Taib. Ini jenis pertama, raf'uhuma, merafa'kan keduanya. Yang kedua, wa nasbuhuma, inilah tugasnya siapa? Zonantu nanti. Zonantu dan saudari-saudarinya itu menjadikan keduanya mansub. Taib. Yang ketiga, raf'ul awwali wa nasbusani. Merafa'kan yang pertama berarti merafa'kan mubtada, menasabkan yang kedua yaitu khabar. Berarti apa? Kana dan saudari-saudarinya. Wa nasbul awwali wa raf'u tsani. Kebalikannya berarti inna dan saudari-saudarinya. Idza lam yakun hunaka awamilu fal aslu raf'u fataqulu zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, zaiduna qaimuna. Apabila di sana tidak terdapat amil, fal aslu rafu, maka kondisi asalnya marfu. Ya, contohnya zaidun qaimun, zaidani qaimani, zaiduna qaimuna, semuanya marfu. Al-awamilu salah satu aksamin, amil itu ada 3 macam. Ada qismun yughayyirul mubtada, ada yang merafa'kan, ada yang mengubah mubtadanya, ada yang mengubah i'rab khabarnya, ada yang mengubah i'rab keduanya. Al-qismu ladzi yughayyirul khabara, jenis yang pertama yang merubah i'rab khabarnya saja, dunal mubtada'i, tanpa merubah i'rab mubtadanya, maka itulah kana wa akhwatuha. Yutliqu ulama'un nahwi, ulama memutlakkan ya penamaan al-akhwat di sini, al-akhwati al-amili kana al-awamili allati ta'malu amalahu. Maksudnya adalah ulama nahwu memutlakkan ya saudari-saudari. Istilah al-akhwat di sini adalah maksudnya adalah al-akhwatil amil, yaitu akhwat saudari-saudari dari amil. Amilnya adalah kana. Karena kita lagi bahas jenis yang pertama mengubah i'rab khabar berarti kana. Amil di situ artinya kana. Dimaksud dari al-akhwat di sini maksudnya adalah akhwatnya kana, sudah jelas kalau itu ya. Alal awamili, dari amil-amil yang ta'malu amalahu, yang beramal. Listima'ihima fil amali, ya, sehingga semua amalan dari akhwat kana itu sama. Istima', semuanya sama, berkumpul, maksudnya sama amalannya. Mau itu nanti pakai kana, mau pakai laisa, mau pakai apa tadi? Manfakka, mabari, dan seterusnya. Anda bacakan dulu. Kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Nah, kana di sini fungsinya dan saudara-saudarinya merafa'kan mubtada, menasabkan khabar. Yakni anal mubtada'a yabqa atau yubki, tadi yubki ya. Kalau abqa tetap, kalau yubki menjaga. Anal mubtada'a yabqa tetap marfu'an, tetap marfu, wal khabaru yakunu mansuban, khabarnya jadi mansub. Fa idza kunta zaidun qaimun, zaid itu berdiri, maka kilahuma marfu'un, ini kondisi asalnya marfu. Li annahu lam yadkhul alaihi ma'amilun, karena memang belum kemasukan amil. Adkhil, sekarang masukkan kana, takulu, sehingga menjadi kana zaidun qaiman, qaimannya mansub. Nasabtal khabara, sehingga engkau menasabkan khabarnya, sedangkan al mubtada'u, mubtada'nya hal hiya rafa'athu, apakah kana itu yang membuatnya marfu? Lagi bahas mubtada nih. Tadi kana zaidun qaiman ya. Apakah kana itu yang membuat mubtadanya marfu, atau anna raf'a kana min qablu, atau sudah marfu sejak sebelumnya? Ya.
Nah, apa jawabnya? Al-mu'alifu yaqulu, penulis Ibnu Ajurum mengatakan definisi tadi, definisi dari kana apa? Amalannya tarfa'ul isma. Ya. Ibnu Ajurum mengatakan fungsi kana itu merofakkan isim. Nah, ini sebenarnya ambigu, ya. Membuat kita agak bingung, kok merofakkan isim? Kan memang asalnya sudah rofa. Nah, ini dibahas oleh Syekh Utsaimin. Ya, karena itu merofakkan isim, merofakkan mubtada. Loh, kan bukannya sudah rofa, kenapa dirofakkan lagi? Nah, taib. Walam yakul, maka Ibnu Ajurum tidak mengatakan tubkil isma marfu'an. Ibnu Ajurum tidak mengatakan karena itulah yang menjaga isim mubtada marfu'an tetap marfu'. Ya, bedakan antara tarfaul isma dengan tubkil isma marfu'an. Tarfaul isma berarti konsekuensinya karena itu memiliki pengaruh menjadikan ya mubtada itu marfu namun karena kana, bukan karena ibtida. Baik, itu yang diinginkan Ibnu Ajurum. Sehingga Ibnu Ajurum tidak mengatakan tubkil isma marfu'an ya karena itu menjaga isim, menjaga mubtada sehingga dia tetap marfu. Bukan. Sebenarnya enggak dijaga, ya. Karena memang karena itu punya pengaruh marfu, tapi marfu'nya amilnya karena kana, bukan karena ibtida. Baik, paham? Bedakan mubtada dengan isim kana. Mubtada itu marfu'nya karena ibtida, amil maknawi. Kalau isim kana marfu'nya karena kana, amil lafzi. Jadi beda. Sebenarnya beda. Makanya kita nggak boleh mengatakan, ya tadi mana? Kana Zaidun qa'iman, nggak boleh kita katakan. Ya, Zaidun itu mubtadanya kana. Bukan, tapi isim kana. Baik, lanjut dulu. Kemudian qala tubkihi marfu'an lakulna, seandainya Ibnu Ajurum mengatakan fungsi kana adalah menjaga mubtada tetap marfu. Lakulna, maka kita katakan innal amala li ghairiha. Nah, ini teman-teman ana masih belum paham di kalimat ini, innal amala li ghairiha. Seandainya Ibnu Ajurum mengatakan fungsi dari kana itu menjaga mubtada sehingga tetap marfu, maka kita katakan innal amala li ghairiha. Bahwasanya amalan dari kana itu, atau kita baca dulu. Kemudian lakin akan tetapi qala tarfa'u. Akan tetapi Ibnu Ajurum hanya mengatakan tarfa'u saja, tidak tubki. Artinya memang kana itu bisa memarfukan mubtada, namun amilnya berubah nanti, bukan karena ibtida tapi karena kananya. Idza jika demikian fahiya qad assarat itu qad assarat, jika demikian kana itu punya pengaruh fihi pada mubtada. Ya, pada kalimat tersebut. Walihada, dengan demikian naqulu, kita katakan kana Zaidun qa'iman, Zaid itu berdiri, kana itu fi'il madi, Zaidnya isim kananya marfu, ya, biha karena kana. Ini poinnya di sini. Marfu'un biha, marfu karena kana, bukan marfu'un bil ibtida, bukan itu. Baik. La naqulu marfu'un bil ibtida, bukan karena ibtida, tapi karena kana. Sudah berubah karena kananya sudah mempengaruhi. Baik, dan jika demikian, hiya assarat fihi, karena itu punya pengaruh tersendiri terkait dengan i'rab dari mubtada yang sudah berubah menjadi isim kana. Bukan karena ibtida lagi, tapi karena kana. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dengan domah siapa? Zaid tadi ya. Zahirah, domah yang nampak, fi akhirihi, pada akhiran kata Zaid. Qaimannya itu khobar kananya mansub karena biha, karena apa? Mansubnya karena kana. Nah, dulu khobar itu marfu karena mubtada'nya. Sekarang ketika kamu masukkan kana, mansub karena kana. Semua karena amilnya itu kana. Wa alamatu nasbi, tanda nasabnya dengan fathah zahira pada akhir kata qaiman. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada pelajaran yang menarik, bahwasanya saya ingin mengajak kita berpikir kritis ya. Mungkin dulu kita menganggap sama antara isim kana dengan mubtada. Oh, ternyata beda. Dan marfu'nya isim kana itu bukan karena ibtida, tapi karena kana. Sehingga kana punya pengaruh sendiri. Dan tidak boleh kita katakan kana yang menjaga mubtada tetap marfu. Enggak.
ya, tepat tidak menjaga tapi memang punya pengaruh tersendiri, marfu tapi karena bukan ibtida. Taib. Sini ada istilah yang ya kita perlu cermati. Coba kita baca dulu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 218, Allahu Ghafurur Rahim. Ini kalimatnya mubtada khabar, ya, Allah lafaz Allahnya mubtada, ghafurnya khabar, ya. Kemudian Allahnya mubtada, ghafurnya khabar. Wa qala Allah Ta'ala, sedangkan ketika kemasukan kana di ayat yang lain surat An-Nisa ayat 96, wa kana Allahu Ghafurur Rahima, maka ghafurannya menjadi mansub. Nah, di sini kita bahas. Walaisa bimakna annahu hu-nya itu ke mana? Laisa bimakna annahu hadasun lahu dzalika. Bal makna annahu mutassafun bihadzal wasfi fi misli hadzal ta'biri. Ta'bir itu artinya ungkapan. Apa ungkapannya? Nah, ungkapannya di bawahnya. Istilahnya itu mashubatul dalalati 'ala zaman. Itu nampaknya suatu ungkapan, ya, atau kaidah, ya. Ana sudah coba cari namun belum mengetahui maksudnya. Mashubah itu artinya menarik, ya. Bisa maknanya menarik, menyeret. Kita ingat ada ungkapan as-sahibu sahib. Dan dari kata sahib itu mashubah. Sahib bentuk isim fa'ilnya, mashub bentuk isim maf'ulnya. Dari kata sahaba artinya menyeret. Teman itu menyeret. Kalau pada ungkapan as-sahibu sahib. Baik, di sini mashubatud dalalah. Dalalah itu artinya makna, maksud, petunjuk, arti atau makna semisal itu. Ala zaman menunjukkan waktu. Ya, sehingga taghayyyarat, sehingga mengubah i'rab. Jadi kalau kita terjemahkan letterlek, walaisa bimakna annahu hadasun lahu dzalika. Hadas artinya terjadi, ya. Lahu dzalika bal makna annahu muttassafun bihadzal wasfi fi misli hadzal ta'bir. Makna annahu, makna kana itu muttassafun bihadzal wasfi fi misli hadza ta'bir mashubatul dalalah 'ala zaman. Taghayyarat, sehingga mengubah i'rab, karena itu mampu mengubah i'rab, ya. Situ Allah lafaz Allahnya marfu dan itu dianggap merubah tetap walaupun marfu. Karena marfu'nya bukan karena ibtida tapi berubah menjadi karena kana. Ghafurannya mansub, malladzi ja'alahu hakada, apa yang membuat, ya, menjadikannya seperti itu. Maka jawabannya naqulu, kita katakan dukhulu kana, karena kemasukan kana. Baik, ini jadi PR lagi. Nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya atau nanti ana revisi di rekaman. Baik, kita lanjutkan dulu. Misaluha, contohnya, kana Zaidun qa'iman, ya, Zaid berdiri. Kananya fi'il madhi naqis, ini kana yang naqis bukan yang tam. Sudah pernah belum kita jelaskan bedanya nakis dengan tam. Kalau kana yang tam maknanya punya makna terjadi. Punya makna terjadi, karena yang tam butuhnya pada fa'il bukan pada mubtada khabar. Kalau kana yang tam tidak harus di awal kalimat tapi bisa di tengah kalimat, bisa di akhir kalimat. Contohnya kun fayakun. Kun kan bentuk amr dari kana yang tam. Juga pada kalimat insyaallahu kana, itu kananya di akhir, punya makna terjadi, kejadian. Oh, baik. Coba kita kembali ke atas lagi tadi. Wa qala Allah Ta'ala wa kana Allahu ghafurur rahima wa laisa bima'na annahu hadasun lahu dzalika. Jadi karena di situ bukan maknanya hadas. Baik. Mulai nyambung di situ, karena maknanya bukan hadas, bukan kejadian. Ya. Kalau kana yang naqas itu kananya tidak diterjemahkan. Tidak ada makna perbuatan di situ. Karena namanya juga fiil yang naqas, cacat. Fungsi fiilnya tidak sempurna. Nah, kita jelaskan kenapa disebut naqas. Lihat penjelasan Syekh Utsaimin. Tadi sampai 6. Limadza naqisun? Kenapa disebut
fi'il yang naqis, li'annaha karena kana itu la taktafi bimarfu'iha. Karena la taktafi artinya tidak cukup. Tidak cukup kalau setelahnya hanya ada isim marfu. Sehingga dia tidak butuh fa'il. Karena enggak cukup, baginya enggak cukup faedahnya. Misalkan tadi, naqulu kita katakan kalimat sempurnanya kan kana Zaidun qa'iman. Kita cuma ambil zaidnya saja. Kana Zaidun. Maka la budda an nawaqqa'a syai'an, maka ya haruslah kita tawaqqa'a ya tawaqqa'u maknanya secara kalau lihat kamus mengharapkan, namun kalau terjemah bebasnya menunggu. Ya. Haruslah kita pasti menunggu sesuatu setelah Zaid. Ya, karena kalau cuma kana Zaid ya naqis, cacat ya. Makanya la taktafi, enggak cukup kalau cuma Zaid saja. Sehingga dia butuh khabar lagi. Walihada summiyat naqisan, itulah dengan demikian summiyat karena disebut fi'il yang naqis. Kurang dia faedahnya kalau cuma kalau cuma isim marfu saja. Sehingga tidak butuh fa'il, butuhnya mubtada dan khabar. Kemudian Zaidnya isim kana marfu karena kana wa alamatu raf'ihi tanda rafa'nya dengan dhammahnya zahirah fi akhirih pada akhir kata Zaid. Qaimannya jelas dia khabar kana mansub karena kana tanda nasabnya dengan fathah zahirah pada akhiran kata qaiman. Lau qala qailun, jika ada orang mengatakan kana Zaidun qaimun, ini qulna hadza khata'un, salah ya. Karena kananya kok di sini merafa'kan semuanya, salah. Li anna kana tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar, harusnya merafa'kan mubtada menasabkan khabar. Qala asani kana Zaidan qaimun, ya Zaid, ini juga salah. Khata', kenapa? Ya, karena kebalik di sini. Harusnya Zaidnya yang marfu, qaimunnya yang mansub, terbalik di situ. Yang ketiga, contoh ketiga, kana Zaidan qaiman, ini juga salah. La budda an taqula kana Zaidun qaiman, harusnya Zaidnya marfu, Zaidun qaimannya mansub qaiman. Li anna kana tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar, karena itu merafa'kan mubtada menasabkan khabar. Lagi contoh lagi, Anda bacakan dulu. Kana akhaka qaimun. Nah, ini juga salah. Li annaka aqasta. Ini terbalik, engkau membuatnya terbalik amalannya. Aqasta, aqs artinya kebalikan. Idzan jika demikian naqulu kana akhuka qaiman, harusnya akhunya itu marfu asmaul khamsah pakai wawu marfu'nya, qaimannya mansub pakai fathah karena isim mufrad. Lanjut. Kana muslimuna atqiya. Atqiya ini jamak taksir dari taqiyun. Taqiyun sifat bertakwa. Taqiyun. Takwa secara bahasa artinya menjaga. Atqiya bentuk jamaknya, sifat dari taqiyun dijamakkan jadi atqiya. Kanal muslimuna atqiya, sahih, betul, karena atqiya dia jamak taksir, mansubnya dengan fathah. Muslimun marfu karena kana, marfu'nya dengan wawu karena jamak mudzakkar salim, sahih. Tapi kalau kanal muslimuna al atqiya'u salah. Kanal muslimina al atqiya juga salah, musliminanya salah di situ. Atqiya artinya tadi apa? Orang-orang yang bertakwa. Kalau muslimin itu bertakwa. Atau takwa secara bahasa artinya melindungi. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahmakumullah. Nah, perhatikan berikutnya, yaqulu fa amma kana wa akhwatuha. Adapun kana dan saudara-saudarinya, fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Nah, ini saudara-saudarinya kita akan bahas satu persatu, ya. Kana, contohnya ini kana misalu kana Zaidun qaiman, Zaid berdiri. Kanal mataru nazilan, hujan itu turun, ya. Ini normal, sahih, betul. Amsa sekarang maknahu dakhala fil masa, ya. Seseorang memasuki waktu sore. Ini makna salah satu makna amsa. Karena beberapa saudari kana itu menunjukkan makna waktu. Sore, subuh, duha, malam, siang. Taib itu salah satu makna. Namun ya, seringkali makna waktu ini tidak dipakai. Namun semuanya dipakai makna, semuanya jadi makna soro. Ya, silakan coba buka di kitab Mulakhas Qawaid Lughah Arabiyah. Dijelaskan bahwasanya seringkali saudari kana yang menunjukkan waktu juga
dimaknai soro. Jadi tidak ada efek waktunya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Namun di sini secara makna bahasa lughahnya amsa itu menunjukkan waktu. Amsal jawu harona. Cuaca sore ini haron apa? Panas ya. Lau qulta amsal jawu harun salah. Karena harusnya al-jawanya marfu, harunnya yang mansub. Asbah al-jawu baridan. Ya, cuaca itu dingin pada pagi ini. Cuaca itu pada pagi hari ini dingin. Adhati syamsu bazighatan. Matahari itu terbit ya di waktu duha. Lau qulta adhati syamsa bazighatan, terbalik, ini salah. Adhati syamsa bazighatan salah lagi karena semuanya mansub, salah. Adhati syamsu bazighatun marfu semua, salah juga. Wassawabu adhati syamsu bazighatan, yang benar adalah samsunya marfu, bazighahnya yaitu mansub karena bazighah ini sebagai khabar dari adhat. Ini adhanya yang bermakna waktu. Zalal bizza, sekarang dengan za. Za di sini bizza al-musyalati fil haqiqati laha isti'malatun kasiratun. Intinya za ini, zalla ini dia memiliki makna yang banyak, kegunaannya banyak. Zalla allati min akhwatika nahiya bimakna sara. Akan tapi zalla yang digunakan untuk atau menjadi akhwat kana itu zalla yang bermakna sara. Baik, sehingga kita lihat zalla wajhuhu muswaddan. Ya, wajahnya menghitam, maka tidak dijelaskan waktunya. Padahal zalla itu waktu apa? Waktu siang ya. Ya, seringkali begitu. Seringkali zola ya, adha, asbaha, amsal dan kawan-kawannya yang bermakna waktu ketika di satu konteks tidak dimunculkan makna waktunya. Seperti soro saja gitu. Misaluhu zola Zaidun waqifan, Zaid berdiri, sudah selesai. Bukan tidak menunjukkan waktu di waktu siang, enggak. Zola al-mataru nazilan, hujan itu turun, gitu aja. Zolanya dianggap seperti soro. So ini dianggap sahih. Zola al-mataru yanzilu sahih karena khabarnya berupa yanzilu fi'il apa? Jumlah fi'liyah. Li anal khabara huna jumlatun fi mahal nasbin. Khabarnya berupa jumlah fi'liyah fi mahal nasbin. Sebagai penutup di sesi pertama lihat amma dhalla, adapun pakai dhad. Kalau tadi pakai dha. Ini pakai dhad, ini salah. Ini bukan akhwatu kana. Amma dhalla bid-dhad allati minad dhalal, yang masdarnya dolal, falaisat min akhwati kana, bukan akhwat kana. Naqulu contohnya dhalla ar-rajulu sabilal haqqi misalkan. Memang kelihatannya seperti ini ya, seperti zola, kemudian ar-rajulnya isim zola, sabilanya khobar, padahal bukan ya. Artinya kan di situ laki-laki itu zola, tersesat, sabilal haq, di jalan yang lurus. Tersesat di jalan atau untuk menuju jalan yang lurus dia tersesat. Maka ar-rajul itu fa'il, sabila maf'ul bihnya. Qala syarih hafizahullah taala, kalau di ana batanya tidak dibahas, cuma contoh langsung. Mungkin karena ini cetakan lama. Jadi di sini di kitab ana bata al-harisu naiman, cuma sampai situ. Bata al-harisu naiman, bata itu secara makna artinya waktu malam. Namun tadi kaidahnya ya seringkali dipakai tanpa menunjukkan makna waktu, tapi maknanya menjadi soro. Bata al-harisu naiman, ya al-haris satpam atau penjaga ya. Satpam itu tidur di waktu malam gitu, kalau mau menunjukkan waktu boleh. Satpam itu tidur itu sudah cukup ya, naum ya. Taib, maka arisnya marfu, naimnya mansub karena batas dari kana. Sekarang ke soro. Soro bermakna tahawulin min syai'in ila syai'in, yaitu perubahan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kata ke kata yang lain. Ada makna berubah, satu kondisi ke kondisi yang lain, berubah menjadi gitu ya. Ini dibaca dari wazannya af'ala yuf'ilu, a'ala yu'ilu, kena lam amr jadi fal yu'il wal yu'il. Maka terkait dengan soro,
Wal yu'il, jadikanlah firman Allah ya berikut ini sebagai a'ala yu'ilu, artinya mendukung, sebagai pendukung dari atau contoh yang mendukung dari apa? Dari saudari kana soro. Di surat apa ini? Fasurhunna ilaik, itu ayat ya. Fasurhunna ilaik, surat Al-Baqarah ayat 260, potongan ayat dari surat Al-Baqarah 260. Fasurhunna ilaik artinya ambillah, kalau terjemah di Al-Qur'annya, ambillah 4 ekor burung itu, lalu ya cincanglah semuanya olehmu. Di sini ada makna ya soro, bentuknya di sini sudah dibentuk tasrif ya. Bentuk apa ini? Sur, berarti amr ya. Sur hunna ilaik. Perhatikan di situ, maka soro pada surhunna ya ilaik, maka makna li'anna maknahu, makna soronya sama dengan makna dum. Sur maknanya dum, kumpulkanlah 4 ekor burung itu lalu cincanglah semuanya. Dikumpulkan lalu dicincang. Ya. Maka soro bermakna dum, mengumpulkan. Hiya ilaik, kumpulkanlah burung-burung itu lalu cincanglah olehmu. Terus soro yang lain, ini soro al-khazafu inaan. Khazaf artinya keramik atau gerabah atau tembikarnya. Maka keramik itu inaan ya menjadi wadah. Jadi keramik masih bahan, kemudian diproses menjadi ina wadah. Jadi menunjukkan makna perubahan, proses. Baik. Sama seperti tadi fasurhunna ilaik, ya, diproses, ambil burungnya dulu, 4 ekor burung, kemudian diproses, dicincang olehmu. Contoh yang lain, saraatinu ibriqon. Ya, ibriqon. Kalau tadi surhunna, khobar surnya mana? Khobarnya ilaik. Kalau isim surnya mana? Kan kaidahnya soro beserta tasrifannya berlaku seperti akhwatnya kana, sama. Tasrifannya mau fil amrnya mau apanya berlaku juga. Sur berarti isim surnya mana? Hunna ya di situ. Isim surnya hunna. Hunna di situ adalah 4 ekor burung tadi. Jadikanlah 4 ekor burung tadi diambil, jadikanlah ya dicincang-cincang, diproses, dicincang-cincang ilaik olehmu. Sekarang kita coba contoh yang lebih sederhana di bawahnya. Soro atinu ibriqon. Atin isim soro, ibriqon khobarnya. Tin ya tanah itu atau ya tanah ya. Tanah liat. Kalau di sini konteksnya ibrik, berarti ibrik itu kendi. Ya, tanah itu berubah menjadi ibriqon, menjadi kendi, gerabah. Sama, ini ada proses soro. Ya, ada makna soiruroh. Kalau dalam ya pelajaran sorof, tasrif, ada makna soiruroh. Itu menunjukkan perubahan, proses. Kama musila bihi an-nahwiyun musila, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh ya pakar-pakar nahwu sudah memberikan contohnya. Berikutnya soro al-ghurabu hama al-hamama. Apa makna al-hamama? Jenis burung ya, merpati. Hamama itu merpati. Kalau ghurab apa ghurab? Ya burung juga. Namun terjemahnya di sini kalau di kamus burung gagak. Wallahu a'lam. Coba kita jelaskan apa hubungannya pakai soro yang ghurabnya burung gagak, hamamah burung merpati. Lihat penjelasannya. Ya, ghurabnya yaitu marfu karena isim soro, hamamahnya hamamatan berarti. Ya, dia sebagai khobar soro. Yaquluna, mereka mengatakan, orang Arab mengatakan, innal ghuraba arada an yuqallida al-hamamata fil masyi famasha khutuwatin wa ajaza an yuqallidaha summa arada an yarji'a ila masyihi al-awwali fa idza huwa qad dayya'aha. Dayya'a itu maknanya menghilangkan. Nah, coba kita pahami. Yaquluna, mereka orang Arab mengatakan bahwasanya burung gagak itu
mau ingin ya yuqallida taklid ya, ingin seperti ikut seperti burung merpati ya, fil masyi yang bertebaran di jalanan. Famasya khutwatin wa ajaza. Burung merpati itu bisa dia berjalan di jalan-jalan ya. Wa ajaza an yuqallidaha, akan tapi burung gagak itu ajiz ya, tidak mampu untuk mengikuti seperti burung merpati. Jadi burung gagak ini menganggap dirinya itu lemah ya. Tidak sehebat burung merpati yang indah, kemudian bisa berkumpul bersama manusia, di tengah-tengah manusia ya, bersengkrama di jalan-jalan. Nah, burung gagak ini ya, maka di sini pakai sora, artinya burung gagak bisa menjadi berubah menjadi merpati. Ada proses ya berubah menjadi. Ini contoh saja. Summa arada an yarji'a ila masyihi, kemudian fa idza huwa qad ya'aha, kemudian burung gagak itu ingin kembali ke jalanan itu untuk bisa seperti burung merpati. Fa idza huwa qad ya'aha la lihadza yudrabu bihi al-misalu. Dengan demikian fa idza huwa qad dayya'aha sehingga ketika burung gagak ini memberanikan diri tadi masuk ke jalanan, dia seakan-akan ingin seperti burung merpati, maka ya upaya itu meluputkannya, menghilangkan kelemahannya. Lihat dengan demikian yudrabu bihi al-misalu, maka dijadikanlah ya permisalan ini menjadi gagak menjadi merpati. Fayuqalu, maka doyya'a masyahu wa masya al-hamamati. Doyya'a masyahu, dia meluputkan, menghilangkan jalan dari burung gagak, wa masya al-hamamah, dan jalannya burung merpati. Wallahu a'lam. Li'annahu la arafa masyahu al-awwala wa la istita'a an yuqallida masya al-hamamah. Kan tapi si burung gagak ini tidak mengenal jalan yang pertama, yang la istita'a an yuqallida, yang burung gagak ini tidak mampu mengikuti ya jalan ya dari burung merpati. Intinya ala kulli hal ya, di sini permisalan saja. Soro al-ghurab, burung gagak ingin menjadi merpati, maka menggunakan soro karena ada proses berubah. Kemudian kita masuk laisa, diikuti dulu. Laisal birru an tamna'a ihsanaka an abika. Ini nanti ada ayatnya di ayat surat Al-Baqarah 177, ayat yang masyhur. Allah berfirman, laisal birru an tuwallu wujuhakum, yang itu ila akhir ayat. Laisal birru, contohnya laisa, perhatikan, laisal birru an tamna'a ihsanaka an abika. Bukanlah kebaikan itu, bukanlah kebajikan itu engkau menghalangi ya kebaikanmu, menghalangi upaya baikmu ya dari bapakmu. Lakin di sini, kan tapi huna di sini iskalun fil Quran. Ada sedikit kasus yang perlu kita cermati, bukan ayatnya iskal, bukan ayatnya bermasalah, bukan. Maksudnya ada sesuatu yang perlu kita renungi di ayat ini. Perhatikan. Kenapa tiba-tiba setelah laisa kok albirro mansub? Kenapa? Harusnya kan marfu ya. Coba kita cek. Karena laisa kan merofakkan mubtada, harusnya laisal birru. Kenapa demikian ya? Kita lihat. Ini ada yang menarik. Wa antum taquluna inna kana tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara wa huna albirru mansub. Ya. Tadi kalian katakan bahwasanya inna itu ya, bahwasanya kana itu merafa'kan mubtada, menasabkan khabar, tapi kok di sini albirronya mansub. Gimana? Ya. Di sini saya kasih jawaban enggak? Coba. Di sini. Saya enggak kasih jawaban ya. Ada yang tahu? Mana sebenarnya
ya isim laisanya. Coba dibuka I'rabul Quran. Al-Baqarah 177. Coba ada yang bisa dikaji dulu di situ. Al-birra sebagai apa kira-kira? Antuwallu itu sebagai apa? Masdar muawwal kan? Antuwalu an beserta fiilnya berarti masdar muawwal. Bisa enggak antuwalunya sebagai isim laisa? Kemudian khabarnya itu albirra ditukar gitu. Bisa enggak? Ya, sambil kita cari nih di I'rabul Quran Al-Baqarah 177. Anda bacakan penjelasan ulama ya. Saya perhatikan di ayat ini Al-Baqarah 177 disebutkan di sini laisal birra. Nah, perhatikan laisanya fi'il madhi naqis, dia jamid mabni atas fathah, birronya khobaruha. Ya, al-birra di situ khobar dari laisa. Al-muqaddam khobar yang muqaddam. Kemudian annya itu masdariyah, nasibah menasabkan. Antuwallu aslinya tuwalluna. Aslinya tuwalluna, nunnya dihapus karena ada an alat penasab. Tuwallu di situ mudhari, dia mansub bihadfin nun karena dihapus nunnya, wawunya sebagai fa'ilnya. Kemudian masdar muawwal yaitu an plus tuwallu, masdar muawwalnya ya fi mahalli raf'in ismu laisa muakhar. Jelas? Nah, jelas ya. Baik. Berarti ini dibalik benar ya. Al-birranya itu khabar laisa muqaddam didahulukan, antuwalunya masdar muawwal satu kesatuan sebagai isim laisa yang muakhar. Jelas? Baik. Kita berikutnya. Nah, sekarang kita bahas tentang ya lanjutannya tadi, yaqulu ulama menjelaskan. Innahu qad yuqaddamul khabaru ala ismi ya. Terkadang qad bertemu fi'il mudhari, makna asalnya kata ulama taklil, terkadang. Innama qad yuqaddamul khabar, terkadang ya khabar itu didahulukan dari isimnya, dari mubtada'nya. Qad taqulu contohnya kana qa'iman Zaidun. Ya. Seperti ini dibalik ya, Zaid itu berdiri. Qala Allah Ta'ala dalam ayat ini juga sama, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Maka yakni qad yuqaddamu al-khabaru, khabarnya di awal dikedepankan yaitu haqqan. Haqqan 'alaina nasrunya berarti sebagai apa? Isim kana yang muakhar. Baik, lanjut dulu. Kemudian idzan jika demikian laisal birra an tuwallu hadza min taqdimil khabari, sama kasusnya pada ayat ini juga sama terjadi ya, mendahulukan khabar daripada isim laisanya. Yakni laisa tauliyatukum, maksudnya kalau diurai kalimatnya menjadi laisa tauliya itu masdar dari tuwallu. Tauliyatun. Laisa tauliyatukum artinya apa tali tauliyah? Menghadapkan ya. Bukanlah kebajikan itu, saya ulangi, bukanlah sebatas menghadapkan wajah kalian ke arah barat atau timur, huwa albiru disebut sebagai kebajikan. Tidak seperti itu. Ini masalahnya harus baca tafsir ini supaya kita paham maksudnya. Kalau tinjauan makna ya, kita bukan masalah menghadapkan wajah kemana, tapi apakah kita beriman kepada Allah dan bertauhid kepadanya, intinya itu. Karena orang-orang musyrik, ya orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka sibuk menghadapkan wajah, mencari tempat ibadah ke timur, ke barat, tapi mereka nyatanya tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka mencela Allah. Yahudi terutama ini banyak sekali mencela Allah. Allah dikatakan tangannya terbelenggu, Allah dikatakan fakir, Allah dikatakan bakhil, ya. Waliyahzubillah. Tapi intinya adalah bukan masalah menghadapkan wajah. Intinya beriman enggak kepada Allah. Baik. Itu sekilas mengenai tafsirnya. Selanjutnya kemudian laisat thalibu muhmilan.
At-talib ini isim laisa, khabarnya muhmilan, artinya lalai. Ya, murid itu, santri itu tidak lalai. Nah, maka ini sahih, kalimatnya sahih. Laisa taliba muhmilan, khata', salah, karena dua-duanya mansub salah. Mazala, kita masuk ke mazala. Mazala, ya, mazala qala Allah Ta'ala pada ayat wala yazaluna mukhtalifin. Maka di situ yazaluna sudah mengandung isim yazala. Zala yazalu sudah termasuk, ya, masuk fi'il mudhari'nya juga termasuk akhwatu kana. Maka itu yazaluna mukhtalifin, yazaluna isim yazalunya sudah masuk di situ domir apa? Domir hum, ya. Kemudian mukhtalifinnya khobar yazaluna. Terjemahnya, dan jika Tuhanmu menghendaki, kalimat potongan ayat lengkapnya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih. Terjemahnya, mazala itu senantiasa, karena semuanya menunjukkan istimror. Mau itu mazala, manfakka, mafati'a, ma'bariha, keempat akhwatu kana ini maknanya istimror, terus menerus, senantiasa. Yazaluna fi'lun mudhari'un marfu'un bisubutin nun wal wawu ismu yazala. Maka yazaluna ini fi'il mudhari' marfu' karena adanya huruf nunnya, karena dia af'al khamsah, ya. Wawunya itu isim yazalanya. Ya, isim yazalanya tadi apa? Disebutkan sini wawunya, nyata, ya. Isim yazalanya ya wawunya anaralat, ya. Di sini wawunya karena wawunya sudah mewakili domirnya. Baik. Kemudian la naqulu al-wawu fa'ilun, bukan, wawunya ini bukan fa'ilnya, tapi wawunya ini apa? Isim yazalanya. Baik. Kenapa bukan fa'ilnya? Karena yazalanya yang nakis. Nakis enggak butuh fa'il. Butuhnya isim dan khabar. Li'anna yazalu huna dakhilatun 'ala mubtada'i wal khabar, karena yazalu di sini yazalu yang nakis masuknya pada mubtada dan khabar. Fa yakunu mubtada'u isman laha, dan mubtada di sini, ya, menjadi isim, ya, baginya isim yazala. Mukhtalifin pada ayat tadi wala yazaluna mukhtalifin. Mukhtalifin jika di i'rab dia khabaruha, khabar dari yazala, khabar dari mazala atau khabar dari la yazaluna. Mansubun biha, mansub tanda nasabnya dengan ya, yang menggantikan tanda nasab yang utama yaitu fathah. Bi annahu jam'un mudzakkarin salimun, jamak mudzakkar salim. Mukhtalifin wa nunnya nun iwad. Nun iwad itu nun untuk menggantikan, ya, tanwin, ya. Nun di sini an iwadun anit tanwin, maksudnya menggantikan, ya, tanwin fil ismil mufradnya. Aslinya kan mukhtalifun atau mukhtalifin atau mukhtalifan. Tanwinnya diganti dengan nun, di situ diwakili nun. Baik. La yazalul mataru nazilan, ya. Hujan itu senantiasa turun, gitu terjemahnya. Al-mataru ismuha marfu, sedangkan nazilan mansub khabaruha, khabarnya la yazalu. Mu'alifu qala, mu'alif mengatakan mazala yakni la budda an yakuna fiha ma, harus ada maknya. Dan maknya ini harus mengandung makna negatif. Au ma, berarti ma yang mana? Ma nafiyah, bukan ma masdariyah, bukan ma istifham, bukan ma apa lagi? Ma yang lainnya, ya. Ma yakumu maqamaha min adawati nafi, haruslah dia menempati posisi sebagai alat nafi. Yakumu maqam artinya menempati posisi, menempati ke status sebagai apa? Alat peniadaan, alat untuk negasi. Manfakka, contoh kedua. Manfakka yakni lam yazal kadzalika, sama seperti kadzalik, sama seperti lam yazal. Maknanya lam yazal sama. Kadzalika yakni, demikian juga maknanya lam yazal ala hadzal hal, maksudnya senantiasa tapi kondisinya al-hal. Kondisi apa? Hal itu hadir, sekarang. Taqulu man fakkar rajulu ghadiban. Ya, sekarang laki-laki itu senantiasa marah. Saat ini laki-laki itu senantiasa marah. Marah terus, ya. Terus-menerus marah. Yakni lam yazal ghadbana. Dia senantiasa marah. Man fakka ar-rajulu ghadibun, salah. Kenapa semuanya marfu? Karena semuanya marfu, salah. Harusnya ar-rajulunya marfu, ghadibannya mansub. Mafati'a yakni mazala. Maknanya juga sama, fati'a, mafati'a mazal. Harus ada maknya. Ustaz, boleh enggak diganti maknya dengan yang lain? Nanti dijelaskan di satu paragraf lagi. Ada penjelasannya. Yakni mazala juga maknanya. Mafati'a nadiman, nadiman artinya menyesal. Ya, dia senantiasa menyesal. Maka di situ mafati'a daiman, mana isim fati'anya? Mana isim mafati'anya? Berupa
domir ya. Domir mustatir ya, takdirnya huwa. Nadimannya khobar dari mafatiha. Yakni lam yazal nadiman, ya dia senantiasa menyesal. Man fakka ar-rajula nadiman, yes. Sama, man fakka juga sama. Yaitu dia senantiasa, laki-laki itu senantiasa mas'afan. Kalau man fakka ar-rajula daiman, kalau dimunculkan rajulanya di sini rajulanya mansub, salah. Karena dia harusnya marfu sebagai isim dari man fakka. Ma bariha Zaidun shaimun, Zaid senantiasa berpuasa. Sama, maknanya seperti mazala. Ma bariha Zaidun shaimun khoto, salah. Kalau Zaid dibalik Zaidan yang mansub, shaimunnya marfu, salah. Ma bariha Zaidan shaiman, semuanya mansub juga salah. Nah, kesimpulannya di sini teman-teman, ini kesimpulan dan penutup di pertemuan kita. Di paragraf ini perhatikan, aindana al-ana arba'ata af'al. Sekarang kita simpulkan, menurut kami kata Syekh, ya, al-an sekarang kita simpulkan ada 4 ya fi'il yang itu merupakan saudarinya kana yang punya makna yang sama. 1 zala, kedua infakka, ketiga fatiha, keempat bariha. Lihat aturan mainnya, hadhihi al-arba'atu tusamma af'alal istimrar. Nah, ini istilah yang perlu kita ingat-ingat, af'alul istimrar. Fiil-fiil yang menunjukkan makna terus-menerus senantiasa. Ada zala, infakka, fatiha, bariha. Baik, ada 4 ya. Di annaka law qulta man fakka yaf'alu kadza, maknahu mustamirrun. Kalau seandainya engkau katakan man fakka yaf'alu kadza, berarti yaf'alunya ini khobar dari infakka, isim infakkanya domir mustatir, domir takdirnya huwa. Artinya maknanya mustamirrun ya, dia melakukan perbuatan itu terus-menerus, senantiasa. Tidak sekali dua kali selesai, enggak, terus-menerus dilakukan. Wala ta'malu amala kana illa bi syarti an yaktarina biha nafyun aw shibhu nafyin. Tidak beramal merofakkan mubtada menasabkan khobar jika kecuali dia harus memenuhi syarat yang mengikatnya, yaitu apa? Dia harus ada nafi atau shibhu nafi. Ustaz, gimana maksudnya shibhu nafi? Nanti ada dijelaskan. Teman-teman, kita simpulkan dulu di sini bahwa nafi yang dimaksud adalah bisa pakai ma, utamanya pakai ma, asalnya pakai ma. Man fakka ma bariha mazala. Boleh pakai alat negasi yang lain, yang penting ada makna negasinya. Bisa pakai la, bisa pakai lan alat penasab lan, bisa pakai lam juga boleh. Ya, itu namanya nafi. Kalau yang shibhu nafi nanti dijelaskan di paragraf setelahnya, pertemuan berikutnya insyaallah kita sampaikan. Kalau yang pakai shibhu nafi, mirip nafi pakainya la nahiyah, larangan. Ya pakainya la nahiyah. Pakainya makna larangan. Disebut dengan shibhu nafi ya. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan dulu, dikasih tanda di situ. Lebih kurangnya mohon maaf. Jazakumullah khairan atas antusias antum untuk terus mengikuti kelas Syarah Ajrumiyah. Semoga istiqomah sampai nanti selesai kitab. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.